sumpek ya, sehingga dulu itu ketika zaman Nabi ada hari-hari yang senantiasa menyelimuti keadaan Rasul itu bersedih, sehingga disebut dengan tahun Amul Huzn, yaitu tahun berduka cita. Bagaimana tidak berduka cita? Ya, beliau kala itu ditinggal pamannya, walaupun masih belum dalam keadaan beriman, Abi Thalib pun juga ditinggal istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah, yang pada kalau kita belajar di Sirah, ya, akhirnya ada peristiwa Isra Mi'raj. Lah, teng kitab niki Al-Husnu, kesedihan sumpek ala mudani ta'ah, karena tidak dapat menjalankan ketaatan, maka ada min nuhudi ilaiha. Tiang lain sumpek, tiang kalau sedih tidak dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi dari ini sumpek kula lan panjenengan sami niki sumpek lagi boten saged melakukan yang namanya ketaatan perintah dalam kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yang tentunya kewajiban kita adalah untuk beribadah. Tadi imam sholat kita membacakan surat Al-Imran di ayat yang ke-98 sampai di ayat yang ke-102 tadi, itu mengisahkan betapa indahnya kalau kita berada di sekitar Ka'bah. Siapa yang mau selamat dirinya itu masuklah yang namanya kota Makkah atau Madinah itu, sehingga ada bahasa Maqami Ibrahim yang tadi dibaca itu. Dulu saya merasa bahwasannya Maqam Ibrahim itu adalah makamnya. Ternyata ketika kami datang ke sana, Maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya, ketika berada di sekitar Ka'bah, hingga ada sunnah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Artinya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita ini harus senantiasa melakukan yang namanya ketaatan-ketaatan. Lah, kita ini terkadang sumpek sangat sedih kalau tidak mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita kadang yang sudah terbiasa jamaah, itu hati kita akan sedih kalau kita tertinggal jamaah. Hati kita merasa kayak ada sesuatu yang hilang kalau kita yang sudah terbiasa berjamaah, akhirnya kita tertinggal jamaah. Mungkin kula lan panjenengan sami nate denger leke keturun. Jadi sing biasa niku salat tahajud misalkan, sudah terbiasa salat tahajud jam 2, setengah 3, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi ketika mungkin karena kita capek, karena kita ini kesel, pegel mari tengah perjalanan, tiba-tiba kita ini keturun. Lah uang lesi biasa melakukan ketaatan, keturun itu, dia ini akhirnya menjadi sesuatu yang membuatnya sedih. Jadi kadang-kadang ya Allah, mari aku mana turun. Alangkah sayangnya juga ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan yang namanya sholat malam itu, sudah terbangun misalkan jam 2, lantas kita menyatakan dalam hati kita, si dilungkas 10 menit mungkas, akhirnya kebabas ngelirik setengah 6.
maka kita akan merasakan ada sesuatu yang hilang. Al-husnu ala mubdani ta'ati ma'a adami tuhuri ilaika. Sangat sedih, sumpah, biasanya amal, kayak so amal, sumpah. Biasanya ikut taklim, tidak mengikuti taklim, akhirnya dirinya sedih. Itu adalah bagian dari bibit-bibit ketaatan. Tapi di kitab ini dilanjutkan, ya, akan tetapi merasa malas untuk melakukan. Wis ini getun sedih untuk melakukan apabila dia ini tidak menjalankan ketaatan. Tapi di sisi lain dia ini malas untuk melakukannya. Malas, ya. Jadi kadang ulolan panjenengan sami ini kan di tengah-tengah kita melakukan ketaatan. Kadang kita ini juga diserang yang namanya kemalasan. Ya, ini adalah dua hal yang kontradiktif yang mungkin di antara kita mengalaminya. Ya, getun kaiso jamaah. Tapi jadi ini hanya sekedar getun, gak ada upaya ya apa carane cek gak sampai ketinggalan jamaah. Getun dari ini tidak bisa melakukan sedekah, tapi dia tidak ingin tahu bagaimana caranya agar dia ini bisa bersedekah. Dia ini getun kalau dia ini ucapan-ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Tetapi di sisi lain dia ini malas untuk belajar, berusaha agar ucapan-ucapan yang keluar dari lesannya adalah ucapan-ucapan yang bermanfaat. Terus kita pikir, apa kok sih kaya ngono iku? Karena semuanya adalah min alamatil ikhtiror. Karena kita ini sedang terperdaya oleh setan. Kita ini terperdaya, padahal setan adalah innahu lakum aduhum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Tetapi uniknya kita itu masih suka bersahabat dengan setan. Kita tahu hal-hal yang mungkin yang menempel pada diri kita atau rumah kita, itu ada sesuatu yang mungkin di situ mendatangkan kesyirikan. Tetapi kita seakan-akan enjoy sehingga membiarkan sesuatu yang mendatangkan kesyirikan itu membuat kita terkadang sadar atau tidak sadar akhirnya mengikuti sesuatu yang ada pada diri kita. Ngapunten, sing senengane ngingu manuk misalkan. Senengane ngingu manuk. Akhirnya karena kesenengan dia ini mengimani. Lek manuk ku iki kok lu iki kok kakene ana rezeki teko. Lek adik manukku gak muni, wah iki ku bakal ana balak. Ya. Misalkan seperti itu. Kita tidak sadar padahal mungkin kita ini ya untuk senengin ngrumat manuk mungkin karena kita ingin ya yang namanya hiburan-hiburan. Tetapi di sisi lain mendatangkan sesuatu yang menyebabkan itu kesyirikan. Dan ini kelenek. Kita tidak sadar mungkin di jari-jari kita. Ngapunten sing senengane ngimu akid misalkan ya. Ya, dia tidak ingin kita ini kembali kepada la ilaha illallah. Tetapi karena wis biasane nempel ning diri aku gara-gara gawe iki lho. Dulu kekuatanku menjadi luar biasa. Akhirnya aku menjadi orang yang dihargai. Lho kok karena aku gawe akeh. Hati-hati sing kaya ngono iku mau. Maka kita seakan-akan merasa sedih, tapi kita tidak mau meninggalkan. Kita merasa sedih kalau kita tidak ingin atau melakukan yang namanya ketaatan. Tetapi kita masih mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kembali kepada Al-Fatihah. Kenapa di Al-Fatihah itu kita sudah berjanji kepada Allah?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kita sudah sepakat MOU sama Allah. Kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Itu tanda kontrak kita ya. Itu adalah kesepakatan MOU kita kepada Allah yang terucap dari lisan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami beribadah. Sehingga kalimat itu ya dilanjutkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Ucapan kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah iya ucapan kita itu sama dengan apa yang kita lakukan? Ojo loro wis nanggi-nanggi ka iso waras, tiba mendatangi orang yang dianggap bahwasannya itu adalah wong pinter. Kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ketika diuji dengan sakit saja, akhirnya ngapunten, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dia ini terperdaya oleh setan, akhirnya melakukan kesirikan, gawe amal-amal yang itu tidak ada dasar daripada agama kita. Maka dari itu ketahanan akhlak, ketahanan akidah harus senantiasa kita pertahankan. Kita selalu berkata innallaha ma'as-sabirin. Apa iya kita mampu untuk bersabar? Kita yakin, kita tahu, ngaji kita mulai dari kecil senantiasa orang-orang yang bersabar itu akan dibersamai oleh Allah. Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Opo iyo kita ini ketika diuji itu mampu melewati masa ujian, yang ujian itu kalau dibandingkan dengan ujian-ujian orang-orang atau kaum-kaum sebelum kita itu, ujian yang datang kepada kita itu tidak ada apa-apanya. Jika nanti kalau kita membaca di tafsir surat kedua ayat yang ke-214 itu, yang juga hampir sama di surat Ali Imran ayat yang ke-142, Allah bertanya am hasibtum an tadkhulul jannah. Maka di ayat di surat Al-Baqarah itu, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga padahal kita belum pernah mendapatkan ujian yang sudah pernah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Itu di Al-Baqarah. Kalau di Ali Imran-nya kita juga ditanya oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kedua-duanya itu adalah bertanya kepada kita, apa iya yang selama ini sudah kita lakukan semuanya itu sudah mengharap ridho dari Allah? Apakah iya kita ini ketika sedih karena kita ini tertinggal dengan amalan-amalan, lantas kita pun juga mampu untuk menghilangkan kemalasan-kemalasan? Motivasi kepada anak-anak itu kenapa ada istilah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjihad, maka bagi orang yang bersungguh-sungguh itu adalah kesuksesan manjada wajada. Sehingga bahasa jihad di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang sangat luas. Semoga kita pun juga memiliki kesedihan support ketika kita tidak bisa melakukan ketaatan, tetapi yang paling harus kita usahakan adalah bagaimana kita ini mengalahkan kemalasan, bagaimana kita ini harus bersungguh-sungguh, bagaimana kita melakukan perlawanan terhadap kesyirikan, bagaimana kita ini harus senantiasa mengikrarkan diri bahwa setan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Semoga kita tidak bersahabat dengan setan, semoga kita tidak bersahabat dengan kesyirikan, semoga kita tidak bersahabat dengan kemalasan itu. Ya nopo carane wong kang saleh kumbulono maca Quran ang sak maknane. Ya,
Terus ojo lali zikir wengi ingkang suwe, sing wetenge kudu sing betaluwe. Ya, bahkan kita pun juga jangan pernah melupakan masjid iku paranono. Ojo sekedar masjid digawe lewat-lewatan dong. Kalau kita ingin mendambakan hati kita, hati yang selamat di qalbin salim. Aku kali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa a'udzu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.